Di sini ada Mio Sporty yang lagi saya bongkar, dan kebetulan di sini sudah pakai head 4 klep model Jupiter MX ya, yang PNP Mio Sporty dari produknya MG. Jadi ada beberapa hal yang perlu ada perubahan ya, agar bisa PNP ke mesin Mio Sporty. Ini model MX ya headnya. Jadi yang perlu diperhatikan yang pertama adalah di jalur oli. Untuk jalur oli head MX ini, head MG ini ada di bawah. Beda sama Mio yang ada di atas. Di sini kita harus merubah jalur untuk olinya. Untuk head model MX dari MG ini jalurnya dari bawah kemudian masuk ke dalam noken as ya. Di sini ada jalurnya. Jadi kita harus melakukan perubahan di bagian crankcase. Di sini saya tutup jalur oli bawahnya dengan menggunakan lem porting, kemudian membuat jalur baru mengarah ke baut sate yang bawah. Di sini saya coba, kemudian untuk kedalamannya ini saya samakan dengan yang jalur oli bawahnya sekitar 2 milian paling. Yang penting oli bisa lewat jalur itu, kemudian masuk ke dalam baut sate ini ya, dan mengarah ke depan ke jalur head. Ini baut sate masih pakai bawaan punya Mio Sporty ya. Sebenarnya ini motor ini sudah pakai head MG ini sudah dari 5 bulan ya. Ini dibongkar karena mau melakukan pergantian sentrik, jadi saya bongkar lagi. Jadi sekalian saya review apa aja yang perlu dirubah untuk pemasangan head MG ini. Ini untuk noken as bawaan dari MG nya. Jadi perubahan yang berikutnya ada di bagian plat penahan noken as. Jadi untuk ini plat bawaan dari MG untuk menahan noken as. Nah, di sini bautnya yang perlu kita ganti. Saya menggunakan baut payung ya. Ini baut model seperti baut kunci kontak punya motor Honda, baut payung. Karena kalau pakai baut yang biasa yang kepalanya 8 atau 10 itu mentok ya, mentok di bagian gear timing, jadi tidak bisa terpasang, nyangkut. Jadi saya pakai baut model payung ini supaya tidak nyangkut di bagian gear timingnya. Kemudian yang berikutnya ini bagian gear timingnya. Ini gear timing adjustable bawaan dari MG nya ya, udah timing geser. Di sini perlu saya grendal juga di bagian bautnya ini. Bentar saya lap dulu biar bersih. Jadi untuk baut dari setelan sentrik baut gear timingnya ini loh, ini nyangkut di bagian head, jadi perlu di grendal sedikit sampai tidak nyangkut di bagian headnya. Ini dulu bekas nyangkut, jadi saya grendal lagi biar nggak nyangkut. Terus ada juga di bagian lidah tensioner yang bawah ya. Ini juga ada beberapa perubahan. Di sini saya grendal sedikit karena apa ya? Karena kayaknya nggak lurus loh head dengan blok itu agak nggak lurus, jadi perlu dipenges sedikit bagian sini agar bisa lurus dengan sentriknya. Waktu itu saat dipasang sentrik nggak lurus, jadi perlu digeser sedikit dengan menghindar bagian apa ini ya, nokokannya ini saya kurangi sedikit, dan dindingnya juga saya kurangi sedikit sampai sentrik benar-benar lurus dengan lidah tensioner.
Kemudian untuk intake di sini intake nggak ada perubahan karena di sini saya pakai intake karbu punya TM, jadi nggak apa-apa, nggak banjir juga normal. Nggak tahu kalau pakai karbu yang lain ya mungkin ada perubahan, perlu agak turunkan sedikit, dipotong agak diturunkan sedikit, kemudian dilas agar karbu tidak terlalu miring. Kemudian oh ya, untuk knalpot, jadi karena saya menggunakan mounting standar bawaan Mio, di sini clearance knalpot juga diganti yang PNP dengan head 4 klep ini. Di sini saya pakai ini produknya ini pokoknya AFM Speed, karena dulu yang punya motor pesen knalpot dipakai merek itu. Kemudian pas pergantian head, ini knalpotnya yang standar bobokan, ini produk yang sama dengan yang tadi itu. Jadi dulu tuh waktu pakai head yang standar pakai knalpot ini, kemudian pas diganti head 4 klep ini, coba tanya di ownernya ini, ternyata ada yang PNP ke head 4 klep model MX atau model MG ini dengan menggunakan mounting standar. Jadi khusus ya, perlu diganti ya untuk layar knalpotnya karena berbeda dengan head standar posisinya untuk head 4 klep ini. Nggak tahu kalau mountingnya juga diganti bisa apa enggak pakai layar standar. Lalu kemudian untuk gear timing ini udah dapat bawaannya dari MG. Ini sama kayak Jupiter MX. Oh ya, untuk sentrik sebenarnya sentrik sudah dibawakan dari MG-nya, panjangnya 92. Tapi karena di sini motornya strukan, jadi saya tambah packing di bloknya 3 mili. Jadi sentriknya kurang panjang. Jadi saya ganti sentriknya pakai punya Supra 125 atau KPH, tapi yang bekas, jadi agak molor. Sebenarnya kalau bloknya standar atau tidak strukan mungkin bisa pakai sentrik bawaan dari MG ini. Kemudian hati-hati ya untuk bagian kompresi ya. Di sini saya kurangi kompresinya dengan memapas bagian squeeze, karena motor ini dipakai buat harian, jadi nggak terlalu besar untuk kompresinya. Pastikan di buret dulu agar kompresinya tidak terlalu besar. Oke, mungkin itu aja. Dan terima kasih untuk video kali ini, semoga bermanfaat.